mau beli apa harus dianterin gitu. Jadi makanya kalau kita berkomunikasi, komunikasilah sesuai dengan posisinya. Jadi kalau kita berkomunikasi, kita harus memposisikan suami itu sebagai qawam, sebagai pemimpin. Maka kita harus tahu ilmunya. Gimana caranya mengangkat pemimpin, gimana caranya merawat kepemimpinan seorang laki-laki. Seperti tadilah, ibu haram bilang ke suami, emang punya duitnya? Emang bisa? Emang Abi berani? Emang tahu? Nggak boleh. Itu menghancurkan martabat keqawaman. Walaupun kita tahu dia nggak punya, walaupun kita tahu dia nggak usah di speak up, nggak usah di notice gitu. Next, surat An-Nisa ayat 1. Ya Allah, baru surat An-Nisa ayat 1. Ini yang tadi dibaca ya. Kita langsung aja ke intisarinya. Next slide. Jadi dari ayat An-Nisa ayat 1 itu, kita bisa mengambil pelajaran. Ini panjang banget sebetulnya Bu. Saya kalau pengajian pranikah cuma bahas satu ayat ini aja sejam. Jadi di An-Nisa ayat 1 ini, yang pertama Allah gariskan adalah bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Kemudian dalam pernikahan itu kan isinya cuma tasa'alun, ya kan? Dalam pernikahan itu isinya cuma saling meminta, betul nggak? Minta duit dong, minta dimasakin, minta dimaafin, minta digarupin, minta dipijetin, minta dijemput, minta ditransferin, minta dimaafkan, minta diperhatikan, gitu kan? Semua saling meminta, nggak ada yang lain. Tapi saling meminta itu kata Allah bihi. Hi-nya kembali kemana? Kembali ke ittaqullah. Jadi dalam proses saling meminta tuh harus atas dasar ketakwaan, nggak boleh atas dasar nafsu. Jadi misalnya kita mau minta nafkah nih sama suami, kalau atas dasar ketakwaan kita akan meminta nafkah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf sesuai kemampuan suami. Tapi kalau kita pakai nafsu, masa saya belum nikah pakai mobil gini, udah nikah pakai mobil gini, enggak kali pengen mobil baru. Lalu kita minta nafkah di luar kemampuan suaminya, kira-kira outputnya atau outcome-nya, suami makin sayang atau makin kesal? Makanya kata Allah, di ayat itu dikatakan, kalau kita tasa'aluna bihi wal arham, outputnya itu akan makin sayang, bukan makin kesel kalau kita memintanya atas dasar ketakwaan. Next. Itu ya, jadi saling meminta kalau kita atas dasar ketakwaan, pasti yang akan keluar adalah marhamahnya, mawadahnya akan makin bertambah. Next, prinsip kedua. Ini diambil dari surat An-Nisa ayat 19. Di surat An-Nisa ayat 19 itu, Allah mengajarkan kepada para suami tidak boleh kasar, tidak boleh mengambil apa yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya, dalam konteks ini mahar ya. Jadi suami itu nggak boleh ngambil harta istri. Tapi perlu kita ketahui sebagai seorang istri, kalau kita bersedekah kepada suami yang dalam keadaan dhaif, misalnya kalau para sahabat dulu pulang perang, mereka belum mulai dagang gitu. Nah, diberikanlah perhiasannya, Allah menyebutkan hani'an mari'an. Surat An-Nisa ayat 4. Itu adalah hidangan terlezat kita. Jadi ada nilai plusnya. Lalu kata Allah, wa'asiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah pasanganmu dengan ma'ruf. Ini saya kasih highlight ya. Yang bawahnya tadi udah saya bahas ya. Saya mau menekankan tentang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Next. Udah? Nah, ma'ruf itu, ini tadinya saya mau nanya, tapi udahlah saya jawab aja. Ma'ruf itu adalah memperlakukan orang atau memperlakukan sesuatu secara menyenangkan, terus proporsional, santun, sopan, lembut, itu ma'ruf. Jadi ternyata rumus berkomunikasi di dalam Al-Quran itu, selain tadi based on taqwa, rumusnya itu harus ma'ruf, bukan benar. Saya kasih contoh nih. Misalnya seorang suami minta dimasakin sama istri, boleh nggak? Boleh kan? Daripada sama istri orang? Boleh kan? Kalau minta dimasakinnya jam 1 malam, boleh nggak?
Suami secara fikih ternyata berkomunikasi suami itu dibuka pintunya, papa udah 6:30 sebentar, lambat banget sih itu maghrib, udah mau maghrib waktunya sebentar banget, bener gak? Bener, mengingatkan sholat bener, tapi caranya nggak ma'ruf. Begitu dibukakan pintu suami langsung bilang, mendingan gua kagak sholat sekali ya. Gak ma'ruf. Minta nafkah sama suami bener? Bener. Tapi kalau minta nafkahnya di timing yang gak pas atau rupiahnya di luar jangkauan kekuatan suami, itu nggak ma'ruf. Paham? Ibu ke kondangan pakai daster, pakai kerudung kaos bekas dari pasar, pakai sendal jepit boleh? Haram nggak? Diusir nggak sama satpam? Mau? Kenapa? Menjalankan agama itu nggak sekedar benar, tapi harus ma'ruf. Tidak, dia memang tetangganya kayak begitu, Gus. Dia mah nggak pernah nanya ke saya juga. Boleh kan saya nggak nanya lagi? Nggak haram, tapi nggak ma'ruf. Ke anaknya main terus, gak mau sholat, dinasehatin kan? Benar gak? Benar. Tapi kalau dinasehatin, kamu tuh ya udah dibilangin sama mama kalau mau sholat suruh merepet sampai A sampai Z, ma'ruf gak? Hasilnya apa? Anak akan ingat, sholat sama dengan hari ini si mama melotot, besok sholat sama dengan si mama nyubit, besok sholat sama si mama teriak, besok sholat mama mukul, besok sholat mama ngadu ke papa. Sholat itu nggak menyenangkan banget. Sholat itu nyebelin, gue mah kagak mau sholat, tak? Akan begitu jadi. Nah, itu surat An-Nisa ayat 1. Gimana panitia? Sudah habis waktunya? Saya mah ngikutin perintah aja. 10 menit lagi. Lumayan lah ya. Daripada lagunya Fetty Vera. Apa? Giliran tadi suratnya kagak dilanjutin. Ini yang tadi ya. Jadi berbicaralah dengan persamaan, next terus. Jadi kalau kita mau ma'ruf nih, nah kalau kita mau ma'ruf berarti kita harus tahu ilmunya kan. Ini suami orang mana sih? Orang Batak atau orang Solo? Oh, kalau orang Solo nggak bisa ya, nggak ada ngomong begini, itu ma'ruf. Jadi ma'ruf itu standarnya beda-beda. Saya punya teman orang Timur, lagi ngobrol sama saya, ditelepon sama suaminya, terus dia gitu kan. Kamu nelfon sama siapa? Oh si Adi. Hah? Itu kalau di sini udah mau talak 3 itu udah kayak gitu semua. Ya mungkin buat mereka ma'ruf kayak begitu. Tapi kalau suami orang Medan, istrinya orang Solo, ya dia nggak boleh ngomong laki kayak begitu. Anak saya dulu nikah sama orang Makassar. Orang Makassar ngomong, gitu kan. Suami saya neriakin tukang bakso aja kagak bisa. Jadi anak saya membayangkan suami itu selembut Abi, gitu kan. Begitu suami, apa kakak bilang? Nangis anak saya. Kenapa nangis? Marah. Enggak marah. Makin itu marah. Jadi ma'ruf itu beda-beda, Bu. Paham ya? Nah, memperlakukan pasangan itu harus ma'ruf. Oh, dia tuh laki-laki. Oh, dia tuh usia sekian. Oh, dia tuh akhir bulan. Oh, dia tuh abis rakor pusing. Oh, dia tuh abis macet. Oh, dia tuh bintangnya ini. Ngaruh berarti? Dia tuh sukunya ini. Oh, kebiasaan orang tuanya begini dan seterusnya. Kalau kita punya ilmu yang lengkap, maka kita akan berekspresi secara ma'ruf. Paham ya? Jadi bukan bener. Udah sejam nih, TikTok udah mati. Oke? Berikutnya, saya lewat aja langsung ke slide 18. Jadi kata Allah,
Ini di ayat surat An-Nisa ayat 19 ya. Yang tadi ya, kalau kita punya melihat kekurangan, maka pergaulah dengan cara yang maaf. Maka berbicaralah dengan persamaan, bersabarlah dengan perbedaan. Jadi kalau kita mau ngobrol sama suami, cari benang merah kita sama dia apa sih yang sama. Walaupun suka agak susah mikirnya tuh, ya kan? Kalau nggak ada yang sama, kita ngobrol aja pakai judul dia, langsung dijamin insya Allah. Misalnya gini, ibu nggak suka mancing, suami suka mancing. Ibu ngobrol aja tentang mancing, jangan ngobrol tentang masak, katakan nyamuk. Kalau nadanya begitu, suami hobi mancing sebetulnya, tapi istri hobi masak. Maka si suami harus buka pembicaraan tentang masak. Gimana tadi masaknya? Bahannya komplit nggak? Dan seterusnya. Maka akan saling tertarik kan? Dia ngomongin kesukaan aku. Istri akan berpikir ngomongin kesukaan suami. Suaminya malah ngomongin masakan, istrinya ngomongin mancing. Nyambung nggak? Nyambung dua-duanya. Nyambung. Jadi nanti suami akan, dia ngerti aku. Istrinya juga, dia ngertiin aku. Coba kalau masing-masing ngomong, gua kan sukanya mancing. Ya udah, gua mau pengennya ngomong mancing aja. Kira-kira gimana? Akan nyambung dua-duanya. Maka ketika kita berpikir ayat-ayat Allah tadi, itu kalau gitu mah ribet ya Bu Sufi, saya teh harus memahami orang lain. Emang perjuangannya di situ. Jadi jangan berpikir gitu, aku terus yang ngalah, aku terus yang harus memahami, aku terus yang harus minta maaf. Kalau kita fokusnya pada suami capek, nah. Fokusnya sama Allah. Terus kenapa perintah sabar itu kepada suami? Karena di sini nggak ada suami, nggak akan saya bahas. Di ayat surat An-Nisa ayat 19, perintah bersabar itu kepada suami. Kenapa? Karena suami yang bertanggung jawab mempertahankan pernikahan itu karena dia yang mengambil sumpah di hadapan Allah. Itu jawabannya. Gak usah diseramain sama suami ya, awas. Nanti itu dari yang terakhir di slide 19. Khairukum li ahli. Khairukum sebaik-baik kamu, khairukum li ahli adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa anna khairukum li ahli. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluarga. Jadi kalau kita mau nyari pola, nyari usah kemana-mana dah. Gak usah pasangannya selebgramnya siapa gitu. Iya Allah, ini banget ya, romantis banget kakak. Selang beberapa bulan, gak usah. Cari teladannya di Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul tuh banyak ngobrol. Apa yang dilakukan Rasul? Ini menarik banget. Saya percepat aja ya. Jadi Rasul tuh kalau mau tidur ngobrol. Kenapa coba? Kalau mau tidur bagusnya ngobrol. Karena kalau kita udah ngantuk, gelombang otak kita itu gelombang theta. Tahu gelombang theta? Gelombang theta itu gelombang yang mudah dihipnosis. Jadi kalau ibu mau hipnosis anak, mau hipnosis suami, itu menjelang tidur, pas kiep-kiep tuh. Nah, nanti malam kalau mau pipis ke kamar mandi ya, kita lagi terapi ngompol nih, itu sebelum tidur. Jangan belok ke situ, nanti saya bahasnya panjang. Jadi Rasulullah SAW ketika suatu malam, kata Abdullah bin Abbas, aku menginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi. Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan istrinya beberapa saat sebelum tidur. Kalau kata anak sekarang mah pillow talk. Pillow talk apa talk pillow? Ya salah pokoknya mah. Ngobrol dina bantal. Itu tuh penting karena kondisi otak kita itu udah mudah diajak hipnosis. Mudah ngeiyahin, nggak ada tenaga lagi untuk menentang gitu. Maka kenapa terjadi seperti itu? Dan ini dilakukan juga oleh Rasul ba'da subuh. Jadi ba'da suruh, ini harusnya ini ya. Ba'da suruh itu yang dilakukan oleh Rasul, ngobrol sama mendoakan istrinya. Romantis banget ya?
Maka pentingnya ngobrol itu bukan tentang muatan pembicaraannya, tapi tentang seberapa kokoh jembatan itu. Sama anak juga begitu. Bukan tentang obrolannya yang penting, berbobot, enggak. Jembatannya aja yang harus diperkokoh. Jembatannya harus diperkokoh itu apa? Nyaman ngobrol, enak ngobrol, sehingga suami itu merasa, kalau ngobrol sama si mama teh nyambung, kalau lagi curhat sama si mama teh menenangkan. Istri juga sama, kalau curhat sama suami teh enak banget, dia mah pengertian, nggak pernah komen, nggak pernah padahal mah merhatikan. Dia mah iya aja, nggak pernah nyalahin, nggak pernah nentang, padahal suaminya udah mati, gue pusing dengerin lo. Kalau jembatannya udah kokoh, nanti muatannya apa aja bisa lewat. Ini jembatannya udah kokoh nih, kita mau ngajak ngomong, kita ini kan udah hampir pensiun ya, kita kira kalau kita pensiun nanti hidup kita mau gimana ya, itu muatan berat kan. Tapi kalau jembatannya rapuh, nggak percaya banget sih sama rezeki dari Allah, nggak percaya kalau pensiunan gue tuh nanti kayak udah nggak bisa ngomong itu. Tapi kalau jembatannya udah kokoh, jembatan kokoh itu dibangunnya pakai apa? Dibangun sama obrolan yang nggak penting. Gampang apa susahnya jadi obrolan nggak penting sama suami? Susah. Lebih banyak diamnya, ngobrolin apa ya gitu kan? Obrolin apa aja Bu? Bahas apa aja yang nggak penting-penting. Kalau ibu mau menceritakan ibu komite siapa orang tua mamah yang lucu, yang ada kejadian segala macam, boleh disebutin, jangan disebutin nama. Bibi, tahu nggak ya? Tadi ada kejadian ibu-ibu bonceng anak 3 orang, gak tahu nih bajunya nyangkut ya, itu kan receh banget, ya kan? Tapi itu penting banget, karena itu adalah apa, anak-anak tangga jembatan yang sedang kita bangun. Sama anak juga sama mungkin. Mari kita belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Slide ke-22. Nabi itu memanggil pasangannya dengan panggilan yang membuat orang tuh jadi ih. Ada nggak yang disenengin suami? Jangan manggil bapak, apalagi om. Aisyah itu dipanggil Ummu Abdillah oleh Rasulullah. Ummu Abdillah itu artinya apa? Ibunya Abdullah. Padahal Aisyah kan nggak punya anak. Bayangin, Aisyah tuh nggak punya anak, tapi Rasul memanggil dia seorang Ummu Abdillah karena Aisyah itu sayang banget sama ponakannya yang bernama Abdillah. Jadi kan Aisyah tuh merasa, ibu dia saya dianggap perempuan sebagai seorang ibu padahal nggak punya anak. Keren banget Rasul tuh beneran. Ini kalau ibu mau ya, di depan sana saya bawa 4 jenis buku. Salah satunya ada judul 50 hadis interaksi Rasulullah dengan anak kecil. Itu di beberapa sekolah bedah buku itu. Gimana sih caranya kalau anak itu supaya pede? Gimana sih kalau anak itu berbohong? Gimana sih kalau anak itu berantem? Ada semua. Harganya murah, cuma 40 juta. Kemudian Rasulullah SAW itu kalau ada masalah sama istrinya, dia tuh nggak ceramahin istrinya, enggak, padahal dia Nabi. Rasul tuh diam dan bertanya sama Allah. Maka kalau kita ada masalah sama suami, jangan dulu banyak ngomong, diam dulu. Jangan komentar dulu, jangan apa-apa dulu, karena kalau kita ngomong lagi nafsu, pasti yang keluar tuh nggak benar. Kata dokter Aisyah Dahlan, bukan kata musuh. Jadi paling tidak, kata dokter Aisyah Dahlan, kalau kita ada sesuatu yang shocking gitu, mengejutkan, diam dulu dalam 6 atau 7 hitungan. Mau anak, mau suami, mau tetangga, mau apa, diam dulu. Kenapa? Kalau kita diam setelah shocking, otak kita tuh akan otomatis akan bertanya, apaan sih? Kenapa sih? Terus gue harus ngapain? Itu akan otomatis begitu. Otak kita tuh akan bertanya tentang what, why, how. Saya cari, ini kalau ilmu ngomong gini, ini tuh pasti sebuah sunatullah. Ternyata benar.
Kalau kita lagi marah, Rasul menyuruh kita apa? Baca ta'awuz. Coba ibu baca ta'awuz hitungan berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi ketika kita baca lagi dalam keadaan marah, shock, stres, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Tadi secara sains gimana? Kalau kita diam dulu, otak kita akan lebih rilis. Oh, suami kayaknya pulang lecet ya, kakinya jatuh kayaknya dari motor. Kita tuh akan gitu dulu, nggak langsung kenapa ada makan di hati. Enggak, Rasul tuh diam dulu, lalu bertanya pada Allah, tetap membela istrinya di depan mertua sekalipun. Jadi satu ketika Aisyah radhiyallahu anhu, namanya masih kecil ya, beliau dalam sebuah peristiwa lah gitu, panjang lah ceritanya, nanti dicari sendiri. Jadi Rasulullah SAW sedang tertegun karena Aisyah telah menyampaikan sebuah permintaan dari istri saya yang lainnya, yang menurut Rasul, ya Allah ternyata istri saya masih butuh dunia gitu kan. Lalu Abu Bakar datang. Kenapa Rasulullah diam aja? Pasti sebutin nama Rasulullah, ini nih istri-istri saya lagi ini. No, Abu Bakar marah kan, karena merasa anaknya nggak jadi istri soleha. Begitu Abu Bakar berdiri mau nyamperin Aisyah, Rasulullah melindungi. Kamu datang ke sini bukan untuk menyakiti istriku. Iyalah, kebayang nggak tuh ya kalau pasangan begitu? Ini luar biasa. Bercanda, berjalan-jalan malam, berlomba. Jadi bu ya, jalan-jalan malam itu sunnah. Nah ini boleh dibilang sama suami. Rasul tuh sering bu ngajak jalan-jalan istrinya di malam hari, bukan jam 1 siang ke harirang gitu, bukan, malam-malam. Karena kalau bagaimanapun suasana malam itu pasti berpengaruh. Berbeda dengan suasana siang hari yang panas, gerah, kemeringat, itu pasti berbeda. Istri marah, suami tetap tersenyum. Suami marah, istri tetap tersenyum. Jadi suatu kali Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah itu kan istri Rasul yang paling sepuh. Masaknya udah keren banget. Suatu ketika datang tamu ke rumah Aisyah. Tiba-tiba Ummu Salamah itu nganterin kue yang pasti enak. Sementara di belakang Aisyah tuh ternyata lagi bikin kue juga. Cuman kue Aisyah udah tahu pasti kuenya gue kagak dimakan, karena pasti lebih nggak enak daripada kuenya Ummu Salamah. Akhirnya Rasulullah menangkap itu. Ketika Aisyah memberikan piring itu, mungkin memberikannya tidak dengan sepenuh hati karena dongkol, tumpahlah piring itu, pecahlah piringnya, kuahnya tumpah. Rasulullah senyum, lalu kemudian bilang sama sahabatnya, ibu kalian lagi cemburu. Jadi nggak bilang, kenapa kamu malu-maluin, itu kan tamunya aku, malu-malu gitu, enggak. Rasul diam, Rasul senyum, lalu bilang sama tamunya, ibu kalian lagi cemburu. Bedanya dengan kita, Aisyah begitu masuk langsung sadar bahwa apa yang dilakukannya salah, langsung minta maaf sama Rasulullah SAW. Kebayang ya kalau kemarahan itu dilawan dengan senyuman. Dan Rasulullah itu romantisnya luar biasa sampai tua. Ibu kalau baca buku Safi Antonio itu saya inspiring banget. Ada bukunya Safi Antonio, judulnya Rasulullah Sang Pemimpin kalau tidak salah ya. Itu di halaman 99 itu ada kisah Rasulullah SAW membimbing Ummu Salamah untuk naik kuda di usia 60 tahun kalau tidak salah ya. Udah hampir wafat beliau. Ketika Ummu Salamah itu mau naik unta, atau kalau kita mau naik mobil, mau naik motor gitu ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah gini, untanya diturunin dulu, suruh ngedepok. Rasulullah begini, dipegangin tangannya 60 tahun. Laki kita baru 40 tahun
naik motor naik nang diri, mau naik mobil keluarin nang diri. Bayangin kalau semua suami, semua istri berkiblatnya kepada karena Rasul sebaik-baik orang yang baik pada keluarganya, udah ikutin aja. Rasulullah tuh kalau minum nyari tempat bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Pernah digituin nggak sama laki? Tadi kamu minum bibirnya sebelah mana, Dek? Sebetulnya kan itu apaan sih ya gitu ya? Tapi kan jujur, ibu pasti berbunga-bunga kan kalau digituin. Rasul tuh tahu karakter perempuan, padahal Rasul juga tahu buat laki-laki itu kagak bendang, gak jelas banget itu kalau buat laki-laki. Tapi Rasul tetap melakukan itu karena Rasul tahu buat perempuan mah itu tuh kayak diangkat ke langit ketujuh. Maka Rasul minum di bekas bibirnya Rasulullah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Udah. Takut ada produser lewat. Itu berguru kepada Rasulullah SAW. Terakhir berguru kepada Aisyah. Tadi sudah saya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah tetap menghargai Rasulullah dengan segala kelebihannya. Ketika Rasulullah merasa insecure pada saat bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, Aisyah malah notice kelebihan, Khadijah malah notice kelebihan Rasul untuk meyakinkan, menguatkan Rasul supaya dia nggak insecure. Keren banget itu. Kalau sekarang kita aplikasikan nih, suami kan kadang ada di posisi-posisi gitu ya, pusing banget proyek yang ini, gitu kan? Semua banget ya atasan yang baru, ada temennya, ada bawahan, rasa banget, gak bisa gengsi tuh kalau diajak kerja susah banget. Ada kan suami usaha gitu, notice kebaikan. Abi mah kan pintar komunikasinya, tibang anak gengsi doang mah, kelar lah sama Abi mah, beres. Nanti Umi bantu pakai sholat hajat 2 rakaat tiap Abi mau pergi, wis cak. Di sini digituin nggak? Kalau di saya jadi ibu di sekolah PPA, PPU, TKSD, sedang berarti SMP dan SMA. Jadi kalau ada kegiatan apa gitu ya, anak-anak kunjungan keluar itu diumumkan di grup orang tua, dihimbau untuk sholat hajat keluar. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan anak aja. Nah itu tuh biasa sama tuh. Kalau kami di rumah, di kantor ada masalah, anak kita mau ujian, mau TPK, mau apa, segala macam, anak mau sidang, anak mau perkara, anak mau sentro, anak mau dia mau tes segala macam itu, sholat hajat. Makanya kalau banyak anak nggak berhasil, suami nggak berhasil, tanya dulu ketika mereka begitu kita di mana? Jangan kita di mall. Anak mau ujian, jangan kita lagi selfie aja di mall. Tanya dulu kitanya ada di mana. Kalau ketika anak kita ujian, ketika suami kita ada ujian, kitanya di sajadah, kitanya main langit, apa? Udah, alhamdulillah. Maaf ya kalau melewati waktu yang sudah disediakan. Ya Allah, semoga nggak ada yang bertanya ya Allah. Jangan gitu dong. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang telah disampaikan kepada Ustazah. Kadang kita baru sadar ternyata selama ini bukan pasangan kita yang sulit dipahami, tapi kita yang belum belajar cara memahami. Kuncinya tadi, berbicaralah dengan persamaan, bersabarlah dalam perbedaan, gitu ya Ustazah ya. Tadi ada yang bisik-bisik ke saya nih, kayaknya butuh part 2 nih Ustazah nih pembahasannya. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, iklan dulu boleh ya. Jadi kami informasikan bahwa tersedia bazar di area depan, ada herbal mint dengan madu herbal untuk menjaga stamina. Kemudian ada Versa unik dengan aneka aksesoris lucu untuk si kecil. Ada Tips Beauty karena selain merawat jiwa melalui ilmu, merawat diri secara lahir pun bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hijau laut dengan koleksi hijab cantik untuk rumahan, dan yang paling dicari tenan makanan yang siap memanjakan lidah. Ada menarik Alhideo Kitchen, Elmair,
Aitora Kitchen, Million Fruity, serta Candy Food. Jadi nanti jangan langsung pulang ya, didorong dulu dengan temannya di depan. Karena setiap belanja kita hari ini, insya Allah bukan hanya membawa pulang barang, tapi juga mendukung usaha saudara kita sendiri. Ada buku Sufi juga ya? Oh iya, ada bukunya Ustazah Ais juga. Baik, informasi yang kedua ada, kita mau informasikan begini. Kita sekarang sudah punya channel WhatsApp, Majelis Taklim Janatul Umaha. Coba dicek di handphonenya masing-masing ya. Dan agar silaturahmi dan semangat belajar kita tidak berhenti di majelis hari ini, kami mengajak umaha semua untuk bergabung di channel WhatsApp tersebut. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya duluan? Baik. Waalaikumsalam. Bertanya Ustazah, tadi kan sudah disampaikan ya soal dosa materinya. Alhamdulillah, insyaallah merupakan yang ingin saya tanyakan adalah kan tadi sudah disampaikan bahwa suatu itu harus rengket, harus saling memahami. Namun dalam komunikasi terkadang kan kita tadi ya belum selalu siap untuk bisa menerima, oh ternyata suami saya seperti ini, misalkan begitu ya. Terlebih dalam hal, kalau saya sendiri sih visi insya sudah sama gitu ya, tapi kadang-kadang dalam hal teknis Ustazah, kayak dalam hal anak atau cara gitu ya, itu sering gitu, kadang-kadang itu berbeda gitu Ustazah. Kadang kan mungkin yang saya rasa gurunya itu berbeda gitu Ustazah. Jadi suami saya punya guru gitu yang misalkan punya cara mendidik demikian, sedangkan saya juga belajar juga dengan cara yang berbeda. Dan itu yang membuat kadang kita tuh berselisih Ustazah, ketika misalkan ayahnya memperlakukan anaknya dengan cara yang dia dapat dari ibunya, dan saya merasa itu kayaknya kurang tepat. Jadi akhirnya kadang-kadang terjadi selisih pendapat dan kadang-kadang cukup membuat dia tuh jadi istighfar gitu, ya Allah gitu. Padahal dia ternyata menyamakan, padahal visinya kan sama tadi ya, mau masuk surga bareng-bareng. Tapi kadang dalam hal tadi ya teknisnya itu kalau beda juga gak bisa juga Ustazah ya. Jadi kadang-kadang rasanya tuh jadi berat gitu, kadang pengen nangis gitu ya, maksudnya nggak mau gitu kalau misalkan anaknya kok menurut saya nggak tepat nih cara seperti ini mendidik anaknya misalkan gitu. Nah itu bagaimana tuh Ustazah kita menyikapi hal demikian Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enak yang mana? Yang enak mana? Ibu mau milih mana? Enggak, serius. Ibu mau milih mana? Saya suka coklat. Boleh, ambil coklat. Ibu suka ini? Enggak, serius. Suka enggak? Suka. Ambil. Dua-duanya enak gak? Enak kan? Kata ibu itu enak. Ibu yakin nggak bahwa ibu ini memilih itu karena menurut ibu itu enak? Iya ya. Ya kan? Tapi kan ibu pilih yang coklat. Sekarang bandingkan, mana yang lebih baik menurut ibu? Mana yang lebih baik? Itulah yang terjadi pada pasangan kita. Ketika suami kita punya pilihan lain, tapi kita yakin bahwa pilihannya itu karena dia juga pengen baik. Ini kan ibu sama-sama milih itu, oh dia pengen yang enak, saya juga pengen yang enak. Jadi ketika suami milih itu tuh kita tuh paham bahwa dia tuh pengen yang baik untuk anaknya, ya kan? Kecuali kalau kita yakin enggak, tapi dia mah jahat, dia tuh pengen mencelakakan anak saya. Nah kecuali kalau gitu. Tapi kan whatever, perbedaan itu kita punya keyakinan bahwa suami juga pengen anak kita baik. Jadi kita nggak boleh punya berpikir bahwa cuman gue yang ngerti tentang anak gue. Seolah-olah pilihan kita itu adalah yang terbaik. Nah, itu satu. Jadi kalau saya mau bilang saklek, kita nurut aja sama suami. Kita nurut sama suami karena itu tanggung jawab dia. Kalaupun ternyata misalnya qadarullah gitu ya, pas kejadian tuh misalnya gini, dia dididik untuk sholat sunnah misalnya gitu ya. Kata kita mah itu penting supaya anak bla 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 bla. Kata suami, udahlah, nanti juga baliknya mulai, udah nggak usah sunnah dulu, yang wajib aja dulu. Masa sih kita nggak sempurna banget, gitu kan? Menurut kita kan baik, supaya dia pahalanya banyak. Menurut suami baik juga, supaya dia nggak trauma dengan sholat. Jadi udah dia
biar enjoy-nya aja dulu, sunah mantaran lah gitu. Dua-duanya baik, kalaupun ternyata gitu. Kalau kata kita, kalau sunnahnya aja dijalanin kan berarti yang wajibnya dia juga akan enjoy kan gitu. Ternyata qadarullah tuh bener tuh anak tuh jadi malas sholat. Bukan karena nggak dilatih. Coba kalau dilatih gini gitu. Kalaupun begitu, kita nggak usah bilang kayak tadi. Apa Umi bilang? Oh kan, begitu kan hasilnya toh. Tinggal dilaporkan aja, Bi. Si kakak tuh sekarang sholatnya susah banget tau, Bi. Ibu bisa bantu apa ya? Gitu. Kalaupun gitu, kalaupun ternyata hasilnya tuh tidak baik, tanggung jawab dia di hadapan Allah. Ini dari sisi kita sebagai perempuan ya. Tapi kalau saya ngomong dengan bapak-bapak, saya nggak pakai rumus ini. Di dalam Al-Quran, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ibu coba lihat di bawahnya. Di bawahnya itu, Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi dan Allah lah yang maha besar. Seolah-olah Allah mau bilang begini, laki-laki, lo tuh pemimpin tahu. Nafkah istri lo tergantung sama kamu. Kalau istri lo macam-macam, kamu harus menasehatinya, kamu boleh memisahkan tidurnya, bahkan kamu boleh menampaknya. Itu ada tahu. Dari guna, kamu boleh memukulnya. Segitu kuatnya kepemimpinan seorang suami atas istri. Sampai kata Rasul, seandainya saja seorang manusia boleh sujud kepada manusia lain, akan aku suruh seorang istri untuk sujud pada suami. Andai saja boleh. Setotalitas itu seorang istri harus taat kepada suami. Tapi awal-awal dikunci. Kalau sampai di situ doang, laki apa gue, gitu kan? Nurut nggak? Gue kawam kata Allah juga kan gitu. Tapi dikunci sama Allah di bawah. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Tetap aku ya yang maha tinggi, tetap aku ya yang maha besar. Tingginya derajat kamu bukan untuk merendahkan perempuan, besarnya kekuasaan kamu bukan untuk menjolimi perempuan. Ini jarang dibahas di sholat Jumat. Yang sering dibahas itu Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, itu aja yang dibahas. Padahal kalau kita lihat di ilmu tafsir, inti dari sebuah ayat itu seringkali adanya itu di ujung. Itu kan lagi membicarakan tentang leadership seorang laki-laki. Tapi dia harus based on keimanan kepada Allah. Ketika suami memimpin, harus berpikir bahwa ada Allah yang maha tinggi, ada Allah yang maha besar. Gitu. Jadi Pak, kalau saya ngomong di depan Bapak ya, walaupun Bapak berhak menentukan apapun di dalam rumah tangga, makrufnya kepada istri itu diajak ngobrol. Gitu. Jadi kalau ternyata setelah ngobrol istri itu dapat masukan, walaupun menurut Bapak itu nggak terlalu baik, nggak tepat-tepat banget, diberi ruang sampai istri itu sadar ternyata pendapatnya itu lebih nggak benar dibanding pendapat Bapak. Kasih ruang aja dulu Pak, supaya istri itu merasa dihargai sebagai seorang ibu. Toh dia yang berinteraksi dengan anak Bapak. Kalau saya ngomong depan laki-laki akan begitu. Supaya apa? Supaya nggak berpikir, kan saya ngomong, supaya terserah saya dong metode apa yang mau saya terapkan dalam mendidik anak. Nggak bisa. Karena ada ruang kemakrufan. Ingat ya, memperlakukan istri dan suami itu harus ma'ruf. Benar nggak kalau suami yang decision makernya? Toh, udah biar tok palu. Pokoknya di rumah harus gini. Benar. Enak kan kita tuh kudu mikir. Ya kan? Kita nggak usah mikir. Oh ya, aturan di rumah ini sesuai Abi. Udah. Kalau kita pakai kacamata positif kan enak, kita nggak usah mikir-mikir. Kalau ada salah Abi, kan gitu. Tapi kan nggak begitu dalam rumah tangga. Gitu. Jadi tahap pertama nurut aja dulu, hargai dulu kepemimpinan suami. Selama kita yakin, cuman perbedaan rasa doang. Yang satu sukanya roti, yang satu sukanya asin gitu. Selama kita yakin dua-duanya efeknya kenyang kok, dua-duanya efeknya enak kok, gitu. Kalau ternyata kita, ya Allah kayaknya ini mulai menimbulkan gejala nggak benar nih pendapat si ayah tuh, cara si ayah tuh, sujud aja. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alafa bainahum kata Allah. Kalaupun kamu membelanjakan seluruh harta yang ada di muka bumi ini untuk bisa membeli hati seorang anak manusia, kagak akan bisa kata Allah. Itu mau bagian aku.
Jadi ketika itu kan berarti dalam konteks itu belum nyambung tuh kan, belum nakahak tuh. Sujud udah, kalau begitu tuh sujud. Serius. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu nih yang kayaknya ada yang ganjel nih sama suami gitu, sebelum ngobrol, sebelum apa, sujud dulu, gelar sajadah beneran, sholat 2 rakaat. Misalnya kita mau nitip pulang ke ibu aku ya, tapi ongkosnya kalau ke Sumatera mah nggak cukup 10 juta, padahal THR dia nggak nyampe segitu. Udah iyahin aja dulu, ya, dan kalau dia ngutang dia yang pusing, kita mau tinggal ikut aja. Nggak usah ini udah. Kalau kita, tapi kita misalnya, ya Allah maksudnya kalau misalnya itu nanti SPP anak-anak gimana? Udah sholat aja, serius. Makanya di slide yang terakhir tadi itu saya ada slide, apa sih sumber kekuatan terbesar kita? Fokus pada Allah, jangan fokus pada manusia. Harta itu suami kita, harta itu anak kita, harta itu orang tua kita, akan ada ruang kecewa dengan manusia. Tapi dengan Allah enggak. Allah tidak akan pernah di lam akum bidu'a di dalam surat Maryam itu, ketika Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu karena sesungguhnya aku tidak pernah kecewa dengan engkau. Jadi kalau kita punya fokusnya sama Allah, urusan yang gitu-gitu disenyumin aja deh, bener. Ya kayak tadi tuh, kita beres-beres rumah, pakai baju cantik, udah dandan, udah wangi-wangi, udah pasang bunga, hidup di mana-mana, pas pulang suami nggak inget itu wedding anniversary kita, gitu. Udah saya mah, oke, siap. Jadi nggak makan nih, enggak, oke, antar jadi ke pasar sini ada makanan. Alhamdulillah saya udah dapat pahala beberes, pahala masak, pahala sedekah. Kalau ibu mau tetap dinapis gitu sama istri, alhamdulillah ya, hari ini teh kita 33 tahun, makasih ya udah setia sama ibu. Ibu apa sih susahnya kayak gitu? Kan yang membuat susah ego kita, tapi kok saya maunya dia ngertiin Suami kan sesuatu kalau dia bilang selamat wedding anniversary lah. 1001 saya gue laki-laki gitu. Saya punya tetangga yang romantis itu dahsyat, cuma lama-lama saya merisi juga. Iya, beli es krim bentuk lope warna pink, pasang status laki-laki, kan asal lucu ya. Asalnya mah saya jadi istrinya lama-lama enak. Dan bukan laki-laki itu, iya kan? Begitu kadarnya over, malah enak kan gitu. Jadi udah, kalau kita mau merayakan bareng-bareng, misalnya mau merayakan, ya udah mungkin dia lupa, dia capek banyak urusan dan lain-lain, dan kita harus makrifat. Buat laki-laki itu nggak penting, ngapalin tanggal tuh nggak penting. Di otak laki-laki itu tuh bukan prioritas. Kita nggak usah bilang, lo perhatian banget, lo romantis banget, kagak, karena dia laki-laki. Justru kalau dia lupa, yes, laki gua maco. Coba kalau suami ibu jam 2 balas malam, dia langsung pasang status 33 tahun sudah kami membersama. Ongkek ya udah, mau tidur bilang makasih saya udah 33 tahun, alhamdulillah, boleh kali ke restoran mana gitu. Apa yang harus dilakukan waktu wedding ini? Refresh visi misi. Gaya banget sih Bu Subi, walaupun ya ini pengalaman saya, tapi jangan ya. Kalau wedding ini tuh saya bisa candlelight dinner, jadi makan bareng sama suami berdua aja, terus kita evaluasi apa yang mana. Walaupun banyakannya yang ngomong saya, ada tuh ini gitu. Pas suami mah, alhamdulillah ibu mah nggak ada kurangnya. Padahal mah bisa ngambek mau diomongin, saya kalau diomongin pasti perempuan mau marah gitu ya nanti kalau ada udah. Walaupun setelah itu terus jadi ke depan kita mau gimana, kayaknya yang ini diginiin ya, kayaknya ini nanti kita nggak boleh gini lagi ya. Walaupun dalam kenyataannya balik lagi ke mode awal gak apa-apa. Paling tidak tuh ada terminal di mana kita tuh mengingat kembali visi misi kita apa, bahas anak kita sesuai ini, kita enggak kekurangannya apa, kita harus gimana, itu penting. Jadi kalau saya di rumah daripada merayakan ulang tahun, lebih baik merayakan wedding anniversary. Karena wedding anniversary itu prestasi.
Ulang tahun itu bukan prestasi. Orang mati suri aja bisa ulang tahun. Ada orang stroke nih, koma agak bisa ngapa-ngapain, ulang tahun nggak? Iya. Tanpa karya pun orang bisa ulang tahun, tidur aja gitu banyak komanya ulang tahun. Tapi kalau wedding ending itu prestasi. Bisa bareng-bareng sekian puluh tahun, sekian belas tahun, itu prestasi. Layak untuk dirayakan, layak untuk disyukuri. Gitu. Nanyanya apa, jawabnya apa. Udah ya? Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi. Iya, Bunda ya, Bunda ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini saja. Kadang kalau kita saat berselisih pendapat dengan pasangan kita, kadang-kadang terlintas, udahlah daripada ribut lah kita menghindari konflik. Apakah itu bisa dibenarkan cara seperti itu? Apakah bisa menyelesaikan masalah? Just a moment itu penting. Beberapa saat diam dulu, menepi dulu, nggak usah bahas dulu itu bagus. Tapi jangan dibungkus, jangan dibiarkan, jangan didem. Didem itu apa? Dimasukin ke dalam peti gitu. Kalau itu memang masalah, harus diselesaikan. Nggak boleh bilang, udahlah pokoknya tiap bahas ini soalnya ribut mulu Bu Sufi. Saya tanya, kalau lagi ribut, kembali ke yang tadi, sholat hajat nggak? Itu yang jarang dilakukan. Itu yang jarang dilakukan. Sehingga orang itu akhirnya berpikirnya pakai ini dong. Pakai perasaan, pakai logika. Nggak pakai jalannya Allah. Nggak minta Allah tuh ikut campur tangan dalam urusan kita. Di dalam hadis Allah katakan, kalau kamu punya masalah, lalu kamu tidak melibatkan aku angkat tangan, itulah bahasa sederhananya. Aku nggak akan turut campur dalam urusan kamu itu. Makanya kalau kita udah sholat hajat itu, kalau saya berdoa dengan doanya suratul Kahfi ayat 10. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakan aku dari sisi Engkau, bukan dari sisi suami, bukan dari sisi saya, bukan dari sisi mertua, bukan dari sisi konselor. Apa? Rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu adalah komplementer, tapi dia penentu tuh rahmah. Kita masuk surga itu bukan dengan pahala yang kita punya, tapi dengan rahmat Allah. Cuman rahmat Allah akan turun kalau kita punya modal dasar. Modal dasarnya apa? Pahala. Allah akan turut campur menggenapi kekurangan rumah tangga kita asal kita layak diturut campuri sama Allah gitu. Jadi kalau pas mau ini ribut kayaknya lebih bagus berhenti, diam dulu. Tapi cari waktu yang pas untuk ngebahas itu. Itu harus diselesaikan. Misalnya itu masalah krusial gitu ya. Itu harus diselesaikan. Gimana caranya? Ma'ruflah bicara dengan suami. Cari waktu yang tepat. Kapan waktu yang paling tepat untuk ngobrol dengan suami? Waktu tidur? Untuk membicarakan masalah, untuk nyari problem solving. Yang paling tepat untuk bicara dengan suami itu setelah keran di bawahnya bocor. Tapi musuhnya habis itu tidur pagi-paginya. Jadi pagi-paginya itu otak laki-laki lagi seger. Kalau malamnya kerannya udah ngocor. Paham ya? Nah, cuman gaya menyampaikannya juga perlu ilmu. Sekali lagi ketika kita menyampaikan, posisikan dia tetap sebagai qawam. Tetap posisikan kita sebagai makmum. Gitu. Teknik aja sih sebetulnya. Tapi harus diselesaikan. Nggak boleh. Wanita tuh nggak boleh menzalimi diri sendiri. Nggak boleh biarkan aku saja yang menderita. Yang penting rumah tangga ini damai aja. Yang penting anak-anak melihatnya kita happy. Nggak boleh. Kalau kita sakit siapa yang repot? Semuanya. Makanya jangan soto ya, kalau anak sakit, ya Allah, pindahkan aja sakitnya kepada aku, pres lah. Anak sakit mah semuanya masih jalan. Coba kalau ibu sakit, ribet semuanya urusan. Nggak boleh ngomong gitu, kalau anak sakit itu nggak boleh. Ya Allah sehatkanlah, udah. Gitu ya Bu ya.
Jadi harus diselesaikan, tapi just a moment, ibu menepi dulu, tenang dulu, menghindar dulu, nggak apa-apa. Mangga tadi terakhir yang kerudung pink, siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan aja ya. Pertanyaan adalah, Diizinkan. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan kan katanya kita kalau malam harus cerita sama suami ya. Harian tuh udah cerita udah banyak. Tapi kan kalau kata dokter Aisyah adalah suami itu cuma 5.000 sampai 7.000 kata. Laki-laki, kalau perempuan kan 20.000 kata. Kita udah semangat mau cerita, tapi dia cuma kayak itu solusinya gimana ya? Karena iya kan kadang kita udah excited ya. Nah itu sunnah, dijelasin ke suami juga tetap aja dia nggak ngerti. Nah itu solusinya gimana Ustazah? Terima kasih. Kan tadi saya bilang ya, kita tuh kalau mau berbuat ma'ruf harus dengan ilmu kan. Salah satu ilmu yang Allah karuniakan kepada kita tentang laki-laki itu, laki-laki emang begitu. Jadi dia kasih matanya melek ngeliatin kita ngomong itu tuh udah keren. Iya, udah keren. Dia mau ngedengerin kita, dia nggak nyalahin kita, habis selama ini dia nggak jadi serius. Jadi kita ngomong aja, gimana ibu mau cerita tapi kalau yang malah dengerin ya. Dia dengerin. Laki-laki itu nggak bilang I understand. Dia nggak bilang aku ngerti, kamu pasti berat banget ya kamu. Tapi dia akan simpan informasi itu. Oh ternyata istri saya tuh kalau ada masalah begitu cara berpikirnya, gitu Bu. Jadi ketika suami tidak merespon, itu bukan berarti dia nggak perhatian, bukan dia nggak, kalau dia nggak kepoin kita, pengen dikepoin, ntar kalau udah kakek-kakek. Benar, kalau udah tua tuh, bapak-bapak tuh kayak perempuan Bu. Dikepoin semua istrinya tuh. Nah istri udah kayak laki-laki, berisik banget sih gitu ditanyain. Jadi kalau suami nggak respon, ini kejadiannya gimana, emang gimana, emang kenapa gitu kan, kita kayaknya begitu ya, seru gitu kayak sama bestie ngobrolnya. Kalau suami kita diajak ngobrol terus gayanya kayak bestie kita, innalillahi. Berarti waktunya kurang, gitu. Nah, itu soalnya gitu kagak. Nanti setelah kita ngobrol, kita paling minta validasi boleh. Gak apa-apa kan nih, kalau ibu waktu itu ngejawabnya kayak begitu, soalnya dia pertanyaannya begini, tahunya kalian ketimbang kan ibu jadi jawabnya gini benar-benar. Gak apa-apa kan nih, menurut Abi gimana? Ibu boleh nggak? Nah, itu minta validasi boleh. Boleh. Paling suami bilang gitu, iya boleh. Gitu dong. Nggak ngaku ya ibu mah top banget soalnya ibu mau. Setelah selesai bilang makasih ya Bi, udah mau jadi tong sampah. Receh banget ya Bi ceritanya. Itu pasti di mata laki-laki receh banget. Bisa kita ceritain tuh berantem sama tukang sayur gara-gara harga jengkol beda 500 sekarang. Wah itu kan kesuksesan lawan itu prestasi. Buat laki-laki itu ember bocor apaan sih? Makanya kalau suami udah mau denger tuh bilang makasih, serius. Makasih ya Bu udah mau dengerin, ember banget ya, receh banget ya gitu. Makasih ya, udah ya bikin nah. Itu tempat terindah buat kita curhat. Walaupun kita ngerasa nggak seru Bu Sufi, kalau orang besti kan bohongnya banyak banget. Bisa ngomong, iya emang beneran ya masih orang bohong, ya wah makin heboh kan. Jangan. Nggak akan nemu lah kalau ada laki-laki yang serunya kayak gitu, menurut saya kurang normal. Kurang maco. Iya, jadi bersyukur. Nah itu yang tadi saya bilang ma'ruf gitu, karena kitanya paham laki-laki emang begitu. Walaupun ya itu kalau saya ngomong di depan perempuan begitu, kalau saya ngomong di depan laki-laki saya akan ngomong begitu. Saya akan ngomong begini, tidak ada data statistik, data jurnal, data ilmiah bahwa laki-laki itu kebutuhannya cuma 5.000 sampai 7.000 kata. Gak ada. So, cari, saya udah nyari nggak ketemu. Atas dasar riset apa itu? Itu teh cenah wal cenah. Tahu? Katanya.
Tapi karena saking udah masif, orang jadi shock gitu. Kayak minal aizin wal faizin. Artinya apa? Siapa bilang? Cuman karena dari zaman Titi Puspa bikin Papiko, masih pada muda ya. Dulu tuh ada kabaret lebaran dipimpin sama Titi Puspa. Kalau udah selesai lagunya tuh yang minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Sampai ke sini orang mikirnya minal aizin wal faizin itu terjemahnya mohon maaf lahir dan batin. Padahal yang benar apa Bu Sufi? Lihat di TikTok Bu Sufi, udah itu ya. Itu ya Bu ya. Bersyukur, suami mau dengerin udah bersyukur. Suami nggak ngorok di kata kedua, di kalimat kedua aja itu udah keren. Soalnya kan kayak gitu ya. Kita baru 2 kalimat, 3 kalimat ya udah tuh. Baru 5 kalimat tuh. Itu udah prestasi, udah keren, beneran. Karena itu laki-laki. Semua kita nasibnya sama kan? Berarti kalau semua nasibnya sama, laki kita bukan kelainan. Iya kan? Jadi kita jangan merasa suami aku ini nggak perhatian, ini nggak peduli. Enggak, laki kita sama semua normal berarti. Justru kalau beda sendiri itu abnormal. Baik, nanti ketiga penanya Bunda Istiqomah, Bunda Yeni, dan Bunda Tony akan dapat hadiah ya. Nanti hadiahnya di saya. Kemudian tadi saya informasikan lagi yang followers channel FPJU sudah dicek belum? Mana ini Bunda Irma? Valid belum? Kalau Bunda ini belum dicek, iya nanti follow ya. IG-nya kemarin udah di-share kalau Ustazah. Ada Bunda April, ada Bunda Istiqomah, ada Bunda Vika, Bunda Yuni, dan Bunda Anifa. Nanti silakan ambil hadiahnya di Bunda Anti ya. Kemudian ada presensi nomor 12, Bunda Kiki. Di mana? Oh, di depan ya. Lagi jaga ya, Bunda Kiki ya. Kemudian ada presensi nomor 22, Bunda Siska. Ada ya. Kemudian ada Bunda Silvi. Sudah pulang ya? Oh, di depan? Oh iya, nanti digantikan ya. Baik, ada presensi nomor 29, Bunda Usmi. Ada yang namanya Bunda Usmi? Oh, sedang di luar. Oh, pulang. Oh iya. Dia diganti aja berarti ya. Baik. Presensi nomor 3 ada Bunda Sari, dan presensi nomor 37 ada Bunda Winda. Ada Bunda Winda. Masih ada kah? Nggak ada yang namanya Bunda Winda? Bunda Winda? Nggak ada? Di luar, oke, baik. Kemudian ada door prize dari Teams Beauty. 2 orang, Bunda Lia dan Bunda Aan. Ada nggak? Bunda Lia dan Bunda Aan? Nggak ada orangnya? Oh, Bunda Aan ada. Bunda Lia yang mana? Ada nggak? Nggak ada? 1, 2, 3. Kita kasih ke yang lain. Ke Bunda Ita. Ada nggak? Namanya Bunda Ita. Dapat goodie bag dari Teams Beauty? Ada juga. Baik, sudah pulang ya. Kemudian nanti ada goodie bag dari Janatul Umahat, Bunda Hana. Nama presensi nomor 24. Bunda Hana? Ada nggak? Oh, ada Bunda Hana. Hah? Ibu Lia. Iya, Kak, presensi Ibu Lia. Oh, nanti Ibu namanya siapa? Oh, lupa nama sendiri. Ibu. Oh, Ibu namanya siapa? Oh, Ibu Lia. Oh. Baik, nanti diambil ya. Ya. Saya lanjutkan. Ada Bunda Hana tadi ada nggak? Bunda Hana? Nggak ada? Oke, nggak ada. Baik, lanjut ke Bunda Jato. Bunda Jato ada ya? Oh iya, di depan. Selanjutnya presensi nomor 2 siapa nih ya? Ami Desi. Ami Ale ya, nanti ya dapat ya, ambil ya. Kemudian selanjutnya nomor presensi 45 Bunda Vini. Ya, ada ya. Nanti dicatat ya.
Bu Desi dan Bu Anti. Baik, umat yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar satu hal penting. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang mau belajar. Belajar menahan lisan, belajar mendengar, belajar memahami. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan kebaikan itu seringkali dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu cara kita berbicara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Sufi Jatiningsih atas ilmu dan nasihat yang sangat berharga. Kemana Ustazahnya? Keluar? Oh, ke toilet. Oh ya baik. Baik, terima kasih kepada seluruh sponsor, panitia, dan umahat yang hadir, baik secara langsung maupun live streaming. Jangan pulang dulu ya, kita nanti mau foto bersama. Mari kita tutup majelis hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Vivi mewakili Majelis Taklim Jannatul Mahad, mohon undur diri, mohon maaf lahir dan batin, sampai jumpa di kajian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.